Haleluya. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman. Ya, judul dari kebenaran firman ini sangat singkat, ya, sangat singkat, dan judulnya hanya Injil. Ya, haleluya. Mungkin saudara mengatakan, oh kalau Injil itu saya sudah kenal dari dulu, gitu ya. Injil sudah kenal dari dulu, ya, haleluya. Saudara, saya pikir kita semua sebagai orang Kristen, kita kenal Injil itu. Dari dulu kita kenal Injil itu. Tapi, ya, Injil yang kita kenal itu berpengaruh tidak kepada kita, ya, berpengaruh tidak kepada pribadi kita, ya. Itu yang masalahnya. Injil yang kita kenal itu berpengaruh atau tidak? Atau Injil itu hanya kita tahu aja, ya. Puji Tuhan, ya. Injil itu harus ada perubahan, dapat merubah hidup kita. Bagaimana saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang sanggup merubah hidup kita, yang sanggup menginsyafkan kita atas segala dosa adalah Roh Kudus sendiri, ya. Berarti Injil itu bagaimana? Apakah Injil itu
sudah kita mengerti, sudah kita tahu. Mari coba ya, kita akan merenungkan di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang dan yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, puji Tuhan. Jadi saya ulangi di sini, Injil adalah mempunyai sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini Rasul Paulus berkata begitu. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil itu harusnya ya, Rasul Paulus ini menyatakan aku mempunyai keyakinan yang kokoh ya. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, sudahkah kita tahu bahwa Injil itu, dalam Injil itu ada suatu kekuatan, ada kekuatan, sudah kita tahu nggak? Ya, atau kita biasa-biasa saja? Untuk mengerti ini ya, saya akan memberikan ilustrasi ya, bagaimana Injil itu buah kekuatan ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya teringat waktu masa muda saya gitu ya. Saya ini orang yang nggak bisa ngerayu, nggak bisa ngomong ya. Saya itu barangkali di sini juga ada cowok-cowok pemuda gitu ya, nggak bisa ngomong. Berhadapan dengan cewek itu nggak bisa ngomong ya. Kalau saudara begitu sama dengan saya dulu ya. Sekarang saya bisa ngomong, dulu enggak ya. Bagaimana? Kita mempunyai Injil, ada kekuatan Allah. Saya pikir juga sesuatu yang terjadi itu harus mempunyai satu kekuatan. Saya beritahu cowok-cowok yang masih jomblo ini ya. Dulu saya waktu mencintai seseorang, saya enggak ngomong. Lalu apa? Saya cuma deket-deket aja. Saya deket-deket sama pipinya. Ya. Terus saya deket-deket aja sama pipinya gitu. Tapi saya enggak mencium. Saya diam aja, enggak ngomong, diam aja. Lama-lama ceweknya dia nyenggol ya. Nah, tapi sejak itu, saudara, terjadilah sesuatu. Kita mempunyai satu hubungan yang lebih daripada berteman biasa. Jadi berteman luar biasa. Ini adalah satu apa ya? Satu ciuman yang membawa dampak yang luar biasa. Ya. Cuma yang dikasih Tuhan, anak-anak saya yang laki-laki, anak saya laki semua ya. Jadi tiga-tiga itu. Apalagi anak saya yang dari Papua, Yason ya. Waktu dia datang itu dia sering sekali dia menciumi saya. Tapi ciumnya itu biasa-biasa aja. Anak saya, semua tiga-tiga itu menciumi saya. Mantu saya juga, cucu saya juga. Tapi yang berkesan dan yang mempunyai dampak itu adalah dulu dengan pacar saya ya, yang kemudian menjadi istri saya. Itu dampaknya luar biasa. Karena begitu pipi saya nempel ke hidungnya dia itu mulai itu barangkali ini sesuatu yang saya pikir tidak perlu juga ya sesuatu, tapi itu adalah maksud saya sesuatu yang luar biasa membawa dampak. Injil juga gitu saudara. Injil sudah tahu Injil itu gitu. Injil itu adalah berita sukacita, sudah tahu ya. Siapa yang tidak tahu? Semua sudah tahu itu. Tapi nggak ada tapinya itu. Yang membawa satu dampak di dalam hidup kita itu saya pikir tidak semuanya. Kalau yang mengerti, yang tahu itu mungkin semuanya kita tahu. Artinya Injil adalah berita sukacita.
Tetapi berita sukacita itu betul tidak ada di dalam kita. Seperti ciuman tadi ya. Ciuman rasanya ya, dengan anak saya, dengan mantu, dengan cucu-cucu saya, semua pada mencium saya ya pada suatu ketika ya, misalnya hari Minggu atau biasanya saya hari Jumat itu saya mengadakan doa keluarga. Jadi anak, mantu, cucu itu semua ada ke tempat saya, semua kita bersama-sama di sana ya. Kemudian kita mendengar firman Tuhan bergantian ya, dan itu ya tentunya memperkenalkan Injil. Tapi Injil apakah sudah sampai pada mereka semua? Belum tentu, belum tentu. Contohnya pada saat ini aja, Injil yang kita mengerti, apakah itu membawa dampak pada hidup kita? Yaitu ya, kalau membawa dampak dalam hidup kita, saya bersyukur. Tapi kalau belum membawa dampak dalam hidup kita, nah itu dipertanyakan. Berarti kita belum kenal dengan Injil itu, hanya tahu saja. Ya, dampaknya gimana? Menurut Rasul Paulus, dampaknya itu Injilnya adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, si Tuhan yang menyelamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini ya, ya, kita lihat dulu, Injil itu adalah kabar baik. Tapi sekali lagi, apakah kabar baik itu dapat merubah keadaan? Ya, apakah merubah? Seperti tadi ya, saya dengan pacar saya dulu ya, ciuman itu membawa perubahan. Perubahannya apa? Yaitu kita mulai saat itu menjadi teman yang lebih akrab ya. Saudara, bagaimana ada sesuatu perubahan ya. Saya beritahukan juga, mungkin di antara kita ini ada ya yang nggak berani dengan cewek gitu ya, ya nggak berani ngomong terang-terangan gitu ya. Kalau yang masih di bawah umur ya jangan lah ya. Tapi kalau sudah cukup umur, beritahu aja ya. Dan itu akan membawa satu perubahan. Perubahannya apa? Tadinya teman-teman biasa, sekarang menjadi teman luar biasa. Ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ya, tapi mungkin ini juga lama ya, ada lama, bahwa ada mucikari yang membunuh tentara ya. Akhirnya mucikari ini ya, apa yang terjadi? Mucikari ini harus dihukum mati. Siapa namanya saya lupa itu ya. Siapa? Oh ya, ya itu saudara ya. Ya, saya tahu itu di penjara wanita ya. Akhirnya dia juga dibunuh, dia dihukum mati. Tetapi sebelum dihukum mati, dia menemukan itu Injil. Dia menemukan berita ini ya. Jadi dia menemukan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Dia diselamatkan justru. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita melihat bahwa walaupun dia itu ternyata dihukum mati, awalnya ya begitu. Tapi begitu dia kenal dengan Injil itu, ada berita sukacita, dia menjadi tahan, dia menjadi tidak takut lagi. Ya, ceritanya banyak ya di sana di lembaga wanita itu. Ya, akhirnya dia karena apa? Karena ada berita sukacita, berita ada kabar baik. Kabar baiknya itu apa? Seharusnya seseorang itu dihukum mati, ya. Seharusnya begitu. Mungkin saya juga begitu, ya. Mungkin saudara juga begitu, ya. Ini dalam arti Tuhan ya. Kita hubungan kita dengan Tuhan, ya. Kita kalau ada wawancara itu tentunya orang berkata bahwa saya ini sebetulnya tidak jahat,
ya, tapi lingkungan saya yang jahat. Ya, saya ini mestinya orang baik-baik, tapi lingkungan saya, ya, saudara, lah kita memang hidup di dunia ini. Ya, dunia ini adalah dipenuhi dengan kuasa-kuasa di udara. Ya, ada sepertiga penghuni surga yang dihukum oleh Tuhan, dibuang ke bumi ini. Iblis, ya, Lucifer, ya, dia itu ada di bumi ini dan dia berusaha untuk menarik manusia supaya mengikuti dia, ya, puji Tuhan, saudara. Tapi ya, kalau kita seharusnya kita ini yang dihukum, ya. Tuhan itu dia tidak bisa melihat dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Nah, di situ ya kita semua ya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau orang yang diwawancarai, orang penjahat, itu tentunya begitu. Ya, saya ini tidak salah, saya orang baik, ya. Tapi lingkungan saya yang menyeret saya, itu katanya orang-orang yang diwawancarai, ya. Jadi merasa bahwa dirinya itu tersesat di dalam pergaulan dunia ini. Itu kata manusia, kata orang-orang yang bersalah. Tetapi kalau kata Tuhan, kata Alkitab gimana? Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berbuat dosa. Ya. Seseorang berbuat dosa karena apa? Karena mencintai dosa. Ya, ini kalau firman Allah katakan begitu. Jadi dia jatuh dalam dosa karena manusia itu berdosa gitu. Tapi kalau diwawancarai, saya ini orang baik. Ya. Siapa yang bilang saya ini orang jahat? Tentunya tidak ada, ya. Semuanya bilang saya orang baik. Tetapi Alkitab berkata begitu, bahwa semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah jatuh dalam dosa dan harus dihukum, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harus dihukum. Kita membaca di dalam, coba kita lihat Efesus pasal 2 ayat 1, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, ini Alkitab katakan begitu. Saudara-saudara, kita mempunyai hubungan yang indah dengan siapapun misalnya, ya, yang sudah menikah, suami istri mempunyai hubungan yang indah. Yang belum menikah, ya, kita punya sahabat mungkin, apalagi yang masih pacaran, waduh, hubungan yang indah dengan pacar. Tapi coba saudara kita bayangkan, ya, kemudian orang yang terdekat dengan kita itu mati. Orang yang terdekat dengan kita itu mati. Apa yang terjadi? Saya ambil contoh saya sendiri aja, saudara. Saya mempunyai hubungan yang indah dengan istri saya. Ya. Sangat jarang sekali bertengkar. Ya. Bahkan kita selalu membuat satu kenangan yang indah. Lalu pada suatu ketika, saya itu mati. Lalu apa yang terjadi? Semua kenangan itu berhenti sampai di situ, saudara. Waktu nyonya saya dipeti, saya melihat, entah berapa lama saya melihat, saya tidak tahu, sampai seorang ibu mudrika itu dia jalan dari tempat
dari jalan sampai dia ke tempat sampai saya dekat saya, sampai saya dipegang, baru saya sadar terkeluar. Ya. Lalu gimana saudara? Kalau biasanya saya pergi atau biasanya saya ya, satu ketika saya itu bilang begini, waktu keadaan ekonomi kita masih tidak mencukupi ya saya bilang, kamu ini kok tidak pernah berikan alat make up buat saya, katanya. Tuh, saya bilang, ya memang uangnya nggak cukup tuh gimana? Apa saya harus korupsi untuk berikan sama kamu? Oh jangan, katanya. Nggak usah sudah, nggak usah saudara ya. Jadi, tapi pada satu ketika setelah ekonomi kita sudah membaik, saya berikan saudara. Saya berikan waktu itu saya berikan Revlon. Sampai-sampai saya itu dapat bermacam-macam hadiah ya dari Revlon. Sampai sekarang itu masih ada satu jam meja. Sampai sekarang masih berjalan dengan baik ya itu dia senang sekali, dia pakai. Pada satu ketika itu, waktu itu mungkin saya masih ganteng waktu itu ya. Saya masih melihat kemarin di Genung ya, saya melihat foto saya yang 14 tahun yang lalu. Saya melihat 14 tahun yang lalu, saya rasanya masih segar gitu. Saya lihat fotonya itu ya. Mungkin sekarang sudah kelihatan tua. Kalau saya itu semua sudah bilang, ini tersendiri, iya, mereka kaget ya. Tapi pada waktu itu saya melihat, saya rasanya masih kuat. Saudara, begitu juga istri saya, dia masih bisa dandan ya, mau ke gereja pada waktu itu ya, kita masih muda, dandan ya sedemikian tidak norak tapi begitu menurut saya cukup baiklah. Tapi setelah dia mati gimana? Mungkin ada seseorang yang bilang, coba Bang Mono ya tak beli make up sing paling hebat ya, atau ya apa, silakan. Kalau saya pergi ke Surabaya, hobinya saya itu beli pakaian dalam misalnya. Coba sekarang kalau sudah mati gini, mau apa? Ayo tak beli lagi aja ke Surabaya. Tidak bisa. Nah, inilah saudara, mati yang dimaksud di dalam Alkitab ini adalah secara rohani. Jadi secara jasmani kita itu mati, kita hidup secara jasmani. Tetapi di hadapan Tuhan kita seperti mati. Mungkin kita bilang, ayo bangun tak beli apa? Ya, sudah ada lagi kesempatan. Saudara, kita di hadapan Tuhan kalau kita tidak mengerti akan Injil, kita seperti itu, secara rohani mati, tidak ada artinya. Tetapi kalau hidup secara rohani, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, puji Tuhan. Jadi Injil itu kekuatan Allah. Tetapi kita berada di dalam penguasa-penguasa angkasa, ya. Jadi kita tidak berdaya. Bahkan ada ayat yang mengatakan hati ini apa? Roh itu penurut, ya, tapi tubuh ini lemah, ya. Sehingga kita apa yang tidak kita kehendaki itu yang kita buat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin berbuat dosa atau kita ingin melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, sebenarnya pasti ada di dalam diri kita untuk melarang perbuatan. Tapi kita bagaimana? Kita tidak kuasa untuk itu. Inilah saudara gunanya Injil, kabar baik. Kabar baik apa? Yaitu Dia yang menghidupkan. Kalau kita mati di dalam Tuhan, seperti mayat itu ya, mati. Coba kamu suruh bangun, tidak bisa. Coba mau apa kesukaannya dia, mungkin sukanya apa, makan apa dikasih, tidak bisa kita makan. Itu sudah selesai, ya. Nah, di hadapan Tuhan, kalau kita hidup, ya, maka Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, puji Tuhan. Mungkin saudara bilang, saya tidak pernah berzina, saya tidak berdosa. Ya, memang saya yakin kalau banyak orang yang tidak pernah berzina.
Tetapi kalau Tuhan bilang apa? Tuhan bilang lain lagi, saudara. Tuhan bilang lain lagi. Kalau kita menginginkan sesuatu aja, menginginkan itu, belum berbuat, hanya menginginkan saja, itu sudah berdosa menurut Alkitab, menurut Tuhan Yesus. Gimana, saudara? Kalau ini yang Tuhan dihadapkan dengan ini, maka saya pikir firman Tuhan ini benar, bahwa semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, semua orang sudah berdosa. Sebab baru ingin saja itu sudah berdosa, saudara-saudara. Saudara, saya teringat dengan Lazarus. Kalau Lazarus itu mati, saya rasa tidak ada perjanjian Tuhan Yesus dengan Lazarus. Waktu Lazarus belum mati, barangkali Tuhan Yesus bilang, ya Lazarus, nanti kalau saya hitung 1, 2, 3, bangkit Lazarus, dia bangkit. Tidak ada. Bahkan saudara-saudaranya Lazarus bilang, Tuhan kalau kau datang, engkau sudah terlambat Tuhan datang. Saya ketahuilah Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau Tuhan terlambat-lambat, dia waktu zamannya Lazarus ini Tuhan sengaja berlambat-lambat. Ya. Tetapi, saudara-saudara, ada satu kuasa, kabar sukacita, ya, yang kalau dipercayai tanpa janji, ya, bukan bilang Lazarus, nanti kamu kalau sudah saya panggil kamu bangun ya, enggak, ya. Pada waktu Lazarus sudah mati bahkan 4 hari, saudara-saudara, maka tanya pada Maria, ya, di mana kau membaringkan saudaramu itu? Maka Tuhan Yesus hanya mendengarkan, berdoa. Tuhan Yesus baru berkata, bangkit, keluarlah Lazarus. Lazarus yang mati itu keluar, saudara-saudara. Betapa kuasanya, ya, kuasa yang luar biasa, kuasa yang membangkitkan, kuasa yang menyelamatkan, saudara. Tadi saya katakan, kalau mati itu sepertinya, ya, sepertinya kita itu di hadapan Tuhan ya seperti itu. Tidak ada artinya, tidak ada respon. Tetapi kalau kita hidup, ya, ada kuasa, ya, yang bisa menyertai kita semuanya. Ada kuasa, ya. Nah, kalau ada kuasa itu, baru Tuhan bisa menyampaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini dengan ilustrasi ini kita bagaimana? Apakah kita hidup dan? Ya. Kalau kita mati itu artinya apa? Mati rohani, saudara. Kita nggak mendengar suara Tuhan. Kita nggak mendengar lagi Tuhan bilang ini jangan lakukan. Tidak mendengar. Mati secara rohani, sehingga kita tidak bisa mendengar apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Tetapi kalau kita hidup secara rohani hidup, ya, maka Injil itu adalah kabar baik, ya, yang kita bisa mendengarnya, dan kita ada satu keselamatan, ada satu yang bisa berkarya di dalam hidup kita. Tuhan yang dikasihi Tuhan, luar biasa, ya. Marilah kita merespon ini. Kita merespon ini, baca firman Tuhan, ya. Kalau tidak ngerti, tetap baca aja firman. Mungkin kita tidak ngerti, baca aja, ya. Seperti Efesus pasal 2 ini, ayat 1 sampai 10, saya baca terus tidak mengerti, bingung saya. Ternyata di sini ada suatu makna yang luar biasa, yaitu bagaimana kita hidup atau mati secara rohani. Kalau secara rohani mati kita seperti mayat tadi, diberikan apa, diberi makan apa, diberikan apa, kesukaannya apa, diberi, nggak bangun dia, diam aja nggak bangun. Begitu juga kalau secara rohani kita hidup, ya, kita hidup secara rohani, maka saya percaya Tuhan berkata apa, maka Injil ini betul kekuatan Allah, katanya Rasul Paulus. Injil ini kekuatan Allah, dan Injil ini kalau kita mengerti, kalau kita dengar akan berita ini, itu adalah sesuatu berita yang sukacita, ya.
akan membangkitkan saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, mungkin kita boleh mengoreksi pribadi kita, saudara. Rohani kita hidup apa mati, gitu ya. Doa pagi datang ke tempat ini, ya. Sepertinya biasa-biasa saja, tapi sering kali, ya, doa pagi sering kali saya menangis. Karena apa? Karena berita sukacita ini. Jadi menangis bahagia karena Tuhan itu berbicara dengan kita. Entah apa yang Tuhan tegur, entah apa yang Tuhan sampaikan, sehingga kita bisa merespon. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya rasa bukan saya saja, yang lain juga begitu. Ya. Kalau kita biasa-biasa saja, Injil tidak kita ingat lagi, kita tidak tahu. Ya, marilah, ya, supaya kita tidak dipengaruhi oleh penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis. Ya, iblis. Ini dari iblis itu bekerja di sekitar kita. Iblis bekerja, saudara, melalui TV, melalui radio, melalui pembicaraan orang-orang yang gosip, digosok makin sip gitu ya, sehingga membuat sesuatu untuk melemahkan kita. Itu dari angkasa sudah masuk dalam kita. Dari dalam kita sendiri juga iblis bekerja. Di dalam kita sendiri ada sesuatu yang suatu keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Itu iblis yang bekerja. Kalau kita menyadari, saudara, kalau kita menyadari, seperti contoh tadi sudah saya sampaikan, misalnya doa pagi, lalu saya menyadari bagaimana kita hanya ingin saja, itu sudah berdosa, saudara. Hanya ingin saja. Gimana? Sesuatu yang sangat rumit sekali. Nah, di saat itu kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, keinginan-keinginan saya yang tidak berkenan, aku serahkan kepadamu Tuhan. Ambil Tuhan, supaya keinginan ini tidak membuahi tubuh ini dan menjadikan sesuatu dan menjadikan dosa. Tapi Engkau ambil Tuhan, aku serahkan kepadamu keinginan-keinginan. Saudara-saudara, mari kita belajar, ya. Saya juga sampai dengan saat ini saya belajar. Saya berkeinginan demikian. Saudara, saya kapan itu saya menayangkannya, mungkin di doa 10 hari mungkin, satu gambar. Saya tidak menyiapkan satu gambar. Ternyata gambar itu kalau dilihat dari sana itu beda. Kalau dilihat dari sana itu gambarnya wanita cantik. Kalau dari sana nenek peot, nenek jelek gitu. Jadi satu gambar, tapi kalau dilihat dari sana nona cantik, dilihat dari sana nenek peot. Gambar mana yang benar? Dua-dua benar. Saya tayangkan. Kemudian saya balik berdiri gambarnya, ya. Berdiri gini, semua lihatnya dia nona cantik. Lalu saya putar balik dari nyungsang ya. Nyungsang itu dia menjadi nenek peot ya. Jadi satu gambar ini mempunyai dua arti ya. Memang benar begitu gambar itu ya. Saya ingat di dalam doa 10 hari, salah satu doa waktu saya tugas saya sampaikan, ini mungkin orang yang memandang saya, ada orang yang memandang saya katanya saya baik, tapi orang memandang saya katanya jelek. Kelakuan saya jelek, dia lihat ya. Yang satu melihat baik, yang satu jelek. Bagaimana? Ya dua-dua itu pasti ada dalam kita. Kalau tidak ada, berarti firman Tuhan tidak cocok. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Jadi dua sifat ini ada, saudara. Di dalam semua orang pasti begitu. Keinginan
Walaupun keinginannya hanya sebentar saja, tetapi pasti ada keinginan yang tidak berkenan. Saudara, berarti firman Tuhan benar bahwa semua orang sudah jatuh dalam dosa. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah dimurkai oleh Allah. Ya. Tetapi ada berita sukacita kabar baik, yaitu Tuhan bisa membangkitkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita baca dalam berikutnya ya, Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi ayat 4, Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ya, haleluya. Kita teruskan dulu. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga Tuhan, ya. Jadi ini kita kembali ke ayat ini ya. Sebenarnya kita ini sudah apa ya? Kita ini sebenarnya dahulu kami ya, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, ya. Jadi pikiran-pikiran kita ini pada suatu ketika kita punya pikiran yang jahat. Bagaimana ini? Nah, kalau ada Injil dalam kita, ada berita sukacita dalam kita, ada berita damai dalam kita, kita bisa berkata pada jiwa kita, "Hai, kenapa jiwaku?" Daud memberi contoh pada kita, "Kenapa jiwaku?" Tuhan, tolonglah kami sehingga kami tidak berbuat dosa. Ya, Raja Daud pernah berkata begitu. Saudara, pada awalnya mungkin kita pernah, dan saya yakin semuanya pernah, karena Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Ya, mungkin saya punya pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tapi pikiran-pikiran itu ya secepatnya kita ingat, kita berdoa, Tuhan, singkirkanlah pikiran-pikiran jahat ini. Ya. Sehingga kita bisa menangis di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa berkata, Tuhan, tolonglah kami Tuhan, ya, puji Tuhan. Kami memang pada suatu ketika kami berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, tapi tolonglah kami Tuhan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ayat yang berikutnya ini, kalau ayat ini mengatakannya bahwa pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Tuhan. Wah, Tuhan, kita ini pada dasarnya kita dimurkai oleh Tuhan. Ada ilustrasi lagi, misalnya yang saya berikan ilustrasi. Misalnya di rumah saya itu banyak kucing liar, kadang-kadang menjengkelkan sekali. Sampah sudah diatur baik-baik. Kalau ada sampah ikan, digulingkan sama dia, kita bersihkan lagi. Saudara, bagaimana mana jengkelnya? Ya, satu ketika ya saya jengkel sama kucing ini. Lalu saya lempar dengan, waktu itu saya pegang pisau, tapi saya lempar bukan saya lempar sedemikian rupa sehingga yang kena itu pegangannya, tidak kena ujungnya ya. Saya lempar, kena dia, dia lari. Sejak itu dia ketemu saya, lari, ketemu saya lari, ya takut dia, ya. Saya lempar dia, kucingnya. Bagaimana kalau kita melempar atau kita mukul aja tempeleng saudara kita seiman, ya. Ya, kalau saudara seiman, Tuhan bilang kalau diberi tempeleng pipi kanan, berikan pipi kirimu, wah, ya. Dampaknya siapa yang kita perlakukan itu? Kalau kucing ya kucing yang lari. Kalau saudara seiman, kita gimana kira-kira?
Kalau yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya iya. Kalau yang setengah-setengah, apalagi yang belum punya Injil, wah, bisa bertengkar, saudara-saudara. Dampaknya siapa yang kita perlakukan itu? Kalau yang kita perlakukan itu bapak kita atau ibu kita yang kita perlakukan, kita pukul dia, apa yang terjadi? Atau mungkin yang kita pukul ini adalah polisi, gimana saudara? Tempayan pipi kanan. Apa Pak polisi mau berikan pipi kiri? Kita bisa-bisa kita dihukum. Saudara. Kalau wali kota yang kita pukul, gimana saudara? Barangkali besok udah masuk penjara. Itu kalau wali kota. Kalau presiden, kalau itu bagaimana? Mereka pasti memurkai kita. Saudara, bagaimana kalau yang kita pukul itu adalah Tuhan sendiri? Saudara, mungkin pukulnya bukan secara jasmani, tapi mungkin secara ya pada waktu itu orang-orang pada waktu Yesus memberikan mujizat-mujizatnya, orang datang, ya, orang datang, dia minta disembuhkan, wah, diluluhkan. Tapi pada suatu ketika mereka orang-orang yang sama itu dari mulut yang sama itu katakan, salibkan dia, salibkan dia. Jangan orang-orang biasa, rasul, salah satu muridnya aja. Waktu ada anak kecil datang, ini kan kamu ini, seorang dari muridnya dia bilang, aku tidak kenal. Sampai, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali saat pagi ini, engkau sudah menghujat atau Tuhan Yesus, terima kasih. Kabulkanlah doa-doa pribadi, doa syafaat yang sudah dinaikkan, bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap teguh di dalam Engkau. Tolonglah kami Tuhan, Engkau membangkitkan rohani kami, sehingga kami boleh mempunyai mengerti Injil dengan dampak yang positif, sehingga kami boleh dibangkitkan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, hamba-Hamba-Mu yang sudah memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan, yang memberikan persembahan yang lain juga kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati, mengabulkan segala doa permohonannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mohonkan Roh Kudus yang menyertai kami semua, boleh menginsyafkan kami. Roh Kudus boleh memberikan penerangan buat apa yang sudah hamba sampaikan, lebih dari apa yang sudah hamba ucapkan. Terima kasih Tuhan. Berkarya Roh Kudus, sehingga seluruh jemaat Tuhan ini boleh menjadi jemaat Tuhan yang benar-benar mengerti akan Injil, ada berdampak di dalam kami. Tuhan, terima kasih. Injil damai sejahtera itu berdampak di dalam kami Tuhan, dan boleh membangkitkan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kabulkanlah lebih dari apa yang sudah hamba doakan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Namun marilah Tuhan, kedangkan tangan-Mu buat kami semuanya. Turunkan belas kasih-Mu buat kami semua. Salurkan berkat-Mu Tuhan, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, hingga diberkati usaha pekerjaan kami, hingga diberkati kesehatan kami, hingga diberkati anak-anak kami, hingga diberkati seluruh yang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji syukur kami naikkan. Tuhan, kabulkanlah lebih dari apa yang sudah hamba doakan. Kami pulang dalam berkat dan perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan berkat dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah menikmatinya. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk.